Cerita berlanjut. Fu Xijin dan Nang Mongzi berangkat ke Sekte Derivatif, menaiki kapal terbang. Sambil mendayung perahu terbang, Fu Xijin bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai di Sekte Derivatif? Nang Mongzi menjawab, sudah hampir waktunya, tinggal 2 hari lagi. Fu Xijin berkata, tapi kami tidak punya apa-apa untuk dimakan atau diminum. Kami telah berpergian sepanjang hari. Protes terhadap sistem kerja 007. Saya ingin istirahat. Nang Mongzi menanggapi, tanah ini sepi, dan mungkin tidak ada tempat yang cocok. Kemudian Fu Xijin menanyakan apa yang dia lihat. Apakah di sana tidak ada penginapan? Lalu Nang Mongzi menoleh ke arah yang dilihat Fu Xijin. Hah! Lalu Fu Xijin mendayung perahunya ke bawah, ke arah penginapan di sana. Kamar tidur besar, pancuran air panas, aku datang. Nang Mongzi mengatakan, aku biasanya lewat tanpa menyadari ada penginapan yang buka di sini. Di situ ada papan nama, bertuliskan, sebuah penginapan. Dan di dalamnya ada wanita pemilik penginapan, dia menyambut. Selamat datang, dan seorang pria di sana, mempersilahkan masuk. Pria itu bilang, sambutan yang hangat, sambil ngupil Fu Xijin bertanya, siapa kamu? Wanita itu menanggapi, sangat bagus. Karena kamu menanyakan pertanyaan itu dengan tulus. Yang pria meneruskan, maka aku akan menjawabmu dengan penuh belas kasihan. Untuk menciptakan dunia fantasi baru, dan menerapkan pengalaman yang mendalam, dan tanpa pamrih. Yang wanita meneruskan, untuk melindungi kemuliaan hiburan, jadilah aktor yang imut dan menawan. Aku Sony, pemilik penginapan, dan aku menyediakan banyak layanan eksklusif. Yang pria berkata, aku penjaga toko kedua, Wei Ruan, menjadi anggotalah dan kamu dapat menikmati semuanya. Ingin tahu lebih lanjut, ajukanlah kartu di penginapan. Terlihat, mereka berdua sedang melakukan aksi untuk menarik pelanggan. Si Weiku menghela nafas bilang, teriak, nama saya Si Weiku, siapa yang telah kamu bodohi dengan trik kecil menghasilkan uang ini? Lalu Fu Xijin memesan kamar. Oh, lalu bagaimana tarifnya? Apakah ada diskon untuk langganan bulanan? Wei Ruan menjawab, sekarang nikmati diskon 9%, untuk langganan bulanan, untuk tamu resmi. Si Weiku terkejut melihatnya. Guru, lalu, terlihat tangan Nang Mongzi yang memukul meja. Mereka bertiga jadi terdiam melihat itu. Nang Mongzi dengan tatapan mengintimidasi berkata, mohon siapkan 2 kamar, kami hanya menginap 1 malam, dan tidak perlu mengajukan kartu. Lalu Wei Ruan menjawab, oke, dan menyerahkan sebuah kunci kamar. Sony bertanya, ups, apakah kalian berdua benar-benar tidak mempertimbangkan layanan kami? Nang Mongzi menjawab, tidak, bawakan saja 2 ember panas. Dan jangan ganggu kami jika Anda tidak ada pekerjaan. Sony berkata, halo Pak, kamar Anda ada di atas. Air panas akan segera dikirimkan kepada Anda. Fu Xijin dan Nang Mongzi mulai berjalan ke arah menuju kamarnya. Fu Xijin berkata, mari kita makan set kecil, tolong. Nang Mongzi menanggapi, diamlah. Setelah itu Sony berkata, dalam hal ini, jika kita tidak berhenti berpura-pura, kita akan menjadi toko gelap. Wei Ruan bilang, siapa yang kamu anggap remeh? Tunggu sampai mereka selesai ditipu oleh kita, dan kemudian gunakan keahlian kita, sehingga mereka bahkan tidak punya celana dalam lagi. Setelah beberapa saat terlihat nyala api di sana, lilinnya akan habis, dan terlihat juga, Fu Xijin memejamkan matanya sambil menyerap aura di sekitar. Si Weiku berkata, sejak tuannya menyingkirkan serangga dingin Yin, kecepatan tubuh ini menyerap energi spiritual langit dan bumi menjadi lebih cepat. Lalu Fu Xijin membuka matanya bilang, panca inderaku juga lebih sensitif, dan aku bisa mendengar suara 2 orang di bawah dengan jelas. Si Weiku bertanya, hah, kenapa ada udara yang hitam keruh? Fu Xijin menanggapi, dunia kecil tidak seperti alam dewa. Kontrol kualitas energi spiritual terlalu buruk, dan beberapa ketidakmurnian adalah normal. Waktu berlalu begitu cepat, malamnya terlihat bulan purnama bersinar. Berpindah di kamar Fu Xijin. Dengan wajah tersipu, bermimpi memeluk senjata ajaibnya, dia tidur sambil bilang, senjata ajaib, jangan bertarung demi aku, datanglah padaku satu persatu.
Kemudian ada yang datang mengetuk pintu masuk kamarnya. Lalu Fu Xijin terbangun. Siapa itu, yang datang larut malam? Ternyata itu adalah Sonny. Dia bertanya, "Pak, bisakah Anda membantu saya? Bisakah Anda membantu saya menaikkan bagian selangkangan gaun ini sedikit lebih tinggi?" Fu Xijin dengan wajah tersipu, sampai ngiler menjawab, "Ah, ini tidak bagus, tapi karena kamu sudah memintanya, aku harus membantumu." Bergumam, "Aku bilang tidak ada kucing yang tidak mencuri perhatian, dan benar saja, dia hanya bernafsu padaku." Sonny jadi tersenyum, merasa triknya berhasil. Lalu dia terkejut. Wow, ada kain panjang yang dibalutkan ke dirinya. Terlihat Sonny yang sudah dibalut kain seperti kepompong. Sialan, dia mencoba membuka kain yang mengikatnya. Fu Xijin berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin kelelahan di tahap selanjutnya?" Dan terlihat juga, Wei Ruan yang telah diikat tangan dan kakinya, dia dilempar oleh Nang Mongzi sampai menembus pintu, dan mendarat ke samping Sonny. Aduh, Sonny melihat Wei Ruan di sampingnya dengan kondisi sudah diikat, lalu bertanya, "Apakah sudah terlambat Wei Ruan?" Nang Mongzi tiba di pintu kamar Fu Xijin sambil membawa pedangnya bilang, Aku tahu ada yang tidak beres dengan penginapan ini." Sonny berkata, 5 pasta kayu 4, sudah menebal dan harus berlapis. Adikku berhati-hati dan memiliki pintu rahasia. Aku sangat sedih karena langka. Apa yang terjadi? Kamu bisa berubah menjadi orang yang dipedulikan orang lain, tapi kamu tidak pernah gagal dalam pesona ini. Wei Ruan menanggapi, "Berkat keahlianku yang tak ada habisnya, aku secara acak mengirim rekening bank, Raja Sapi yang cemburu, ke Lu Yuqiong. Aku juga mengira aku berhasil, tapi siapa tahu dia memanggilku, Gangster Bao, dan kemudian meninjuku." Fu Xijin bergumam, "Hooligan Bao, sepertinya saya pernah mendengar nama ini di suatu tempat." Nang Mongzi menodongkan pedangnya ke mereka berdua. "Sial, berhentilah bicara omong kosong. Kalian berdua telah melakukan kejahatan, hari ini aku akan melakukan keadilan demi surga." Sonny mengeluarkan jurusnya, dan melepaskan ikatan kain di tubuhnya bilang, "Bertindak atas nama surga, sungguh nada yang keras." Wei Ruan melepaskan ikatan talinya bilang, "Saya ingin melihat kemampuan Anda." Lalu mereka berdua, dengan kekuatan cakarnya, terbang menyerang ke arah Nang Mongzi. Nang Mongzi mengeluarkan aura pedangnya berkata, "Sebelumnya Anda tidak mungkin berhasil, dan sekarang lebih mustahil lagi. Saya, Sekte Shengsheng, melindungi perdamaian negara kami, dan tidak akan pernah membiarkan Anda membawa masalah ke dunia." Lalu Nang Mongzi mulai menebasnya. Dan keluarlah energi ungu dari pedangnya langsung menuju Sonny dan Wei Ruan. Terlihat dari luar, energi pedang itu sampai membuat penginapan itu rusak. Dan setelah penginapan hancur, ada tulang-tulang tengkorak kepala yang berterbangan di sana. Nang Mongzi dan Fu Xijin melihat itu. Terlihat, tengkorak itu menggelinding di bekas serangan pedang Nang Mongzi. Fu Xijin bilang, "Tampaknya mereka telah membunuh banyak orang. Apa yang terjadi dengan energi hitam itu?" Terlihat, tengkorak itu mengeluarkan energi hitam. Si Weiku menunjuk kedua orang. "Guru, lihat ke sana." Energi hitam pada kedua orang ini tiba-tiba menjadi lebih berat. Terlihat, mereka berdua menyerap energi dari kumpulan tengkorak. Mereka berdua bilang, Jie, kamu menghancurkan penginapan kami. Anda juga mengalahkan kami dengan serius. Tidak bisa dimaafkan." Mereka berdua bersama-sama, mengeluarkan energi ungu, langsung menyerang ke arah Fu Xijin dan Nang Mongzi. Terlihat, tangan Fu Xijin akan mengambil pedangnya Nang Mongzi sambil berkata, "Saya lelah setelah seharian di kapal terbang. Saya hanya bisa menghadapi dua karakter kecil ini. Anda menuai akibat dari tindakan Anda sendiri, tetapi Anda tidak tahu bagaimana cara bertobat." Fu Xijin mengeluarkan aura pedangnya yang berwarna biru. "Matilah kau!" Fu Xijin menyerang mereka dengan pedang, mereka berdua terlihat ketakutan melihat serangan energi pedang itu. Terlihat, serangan pedang besar itu sampai membelah bukit di sana. Dan terlihat matahari di balik bukit yang terbelah. Fu Xijin dalam hatinya berkata, "Kedua orang ini menjadi seperti ini ketika energi hitam meningkat tajam setelah kami membuka penginapan." Terlihat tanah yang terbelah di sana.
Lalu Fu Xijin mengeluarkan jurus kesadaran ilahi, buka. Lalu matanya bersinar berwarna kuning. Bagaimana dunia petani yang kecil bisa memiliki udara hitam yang pekat? Polusinya telah melebihi standar, Si Weiku bilang. Guru, saya menemukan informasi energi spiritual dunia ini. Orang-orang di dunia kecil ini akan menghasilkan udara yang baik, yang membuat hati orang-orang bergerak ke atas. Udara yang jernih. Hal ini juga akan menghasilkan udara kotor yang merusak hati manusia. Udara keruh, yaitu udara hitam yang kita lihat. Kedua nafas tersebut memeriksa, dan menyeimbangkan satu sama lain, antara langit dan bumi, untuk memastikan berfungsinya dunia kecil secara normal. Sampai lebih dari 20 tahun yang lalu, kekeruhan di sini tiba-tiba meningkat tajam. Dihitung, itu terjadi pada saat senjata ajaib itu jatuh. Fu Xijin melirik ke arah Nangongzi. Kunci berbentuk ikan tidak memiliki kondisi untuk menghasilkan gas keruh, dan saya belum menemukan adanya bekas kontaminasi gas keruh. Di situ Nangongzi yang melihat banyak tengkorak bilang, kalian pasti telah melatih keterampilan jahat. Si Weiku bertanya, Guru, apa yang akan terjadi jika ini terus berlanjut? Fu Xijin menjawab, kekeruhan yang berlebihan akan menimbulkan korosi pada semua orang, dan dunia kecil ini akan menjadi dunia iblis, dan kemudian hidup hancur. Terlihat banyak tulang tengkorak kepala di sana. Berpindah di tempat lain, ada yang memegang gelas model tengkorak. Dia bilang, astaga, terlihat seseorang yang seperti iblis, bernama Su Weihang. Dia berkata, rencana awalnya adalah secara diam-diam mengendalikan sekte kecil, dan menggunakannya untuk merampok para biksu dan menyerap keterampilan mereka untuk membantu saya mencapai kekuatan sihir saya. Saya tidak berharap semut itu terlalu tidak berguna. Terlihat, di sana dia memimpin para bawahan setan. Gadis boneka berpakaian merah berkata, bawahan telah menggunakan sutra boneka untuk mengendalikan seorang kultivator wanita dari sekte turunan. Pada saat itu, kerja sama internal dan eksternal akan dapat memberikan masternya sejumlah besar kultivator segar. Su Weihang menanggapi, bagus sekali, karena kamu ingin menyerap tenaga, carilah yang memiliki kemampuan terkuat untuk menyerapnya. Berpindah di batas sekte turunan. Fu Xijin berjalan sambil bertanya, apakah Anda memiliki orang sebanyak ini di sekte Anda? Nangongzi menjawab, hari ini adalah hari bagi 3 sekte besar untuk bersama-sama merekrut siswa. Karena tahun ini giliran sekte turunan yang menjadi tuan rumah, semua biksu yang mengikuti ujian datang ke sini. Yan Ranzong pandai menjinakkan binatang spiritual dan mengolah tubuh, dan dia memikat sekelompok besar pembudidaya wanita setiap tahun. Ini sangat kuat, ramuan kekuatan batin dengan keterampilan 300 tahun. Sekte Qingsha pandai dalam budidaya dharma dan alkimia. Di depan kami adalah tempat pendaftaran sekte turunan kami. Kepala Kiao dan para tetua ada di sini. Di situ terlihat, seorang tetua mengumumkan, juara pertama dalam kompetisi pemurnian senjata Kobe tahun ini, Xie Ziwei. Orang-orang yang menyaksikan pada komentar, seorang jenius yang menyempurnakan senjata abadi yang unggul pada usia 17 tahun. Terlahir dengan api putih. Luar biasa. Xie berkata, terima kasih atas pujian Anda terhadap Xie. Dalam hatinya bilang, haha, reaksinya sudah diharapkan. Lagi pula, aku jenius dalam menyempurnakan senjata. Setelah beberapa saat, tiba di loket penerimaan Yan Shengjing. Nangongzi memberi hormat. Ketua, Guru, Fu Xijin dan saya kembali. Orang tua itu adalah pemimpin sekte turunan, seorang biksu dalam tahap transformasi menjadi dewa, bernama Kiao Zhenren. Dia berkata, saya sudah tahu bahwa teman Tao saya menyelamatkan Penatua Nangong. Adapun permintaannya bergabung dengan sekte. Penatua Hong berpikir. Orang tua ini menjelaskan dengan jelas, bahwa dia tidak ingin memberiku muka. Kiao Zhenren berkata, sekte kami bukanlah gereja suci, yang membantu masyarakat miskin, dan membutuhkan, menerima semua yang tua, lemah, sakit dan cacat. Jika keadaan terus seperti ini, bukankah fondasi sekte ini akan menjadi tidak stabil, dan sekte tersebut akan mengalami kemunduran? Xie Ziwei berkata, dengan kualifikasi pemimpin untuk mengendalikan para murid, sekte turunan kita pasti akan berjaya selama ribuan tahun. Lalu Fu Xijin menunjuk Xie Ziwei bilang,
Selama aku lulus tes pemurnian senjata seperti dia, aku dapat bergabung dengan sekte tersebut. Mendengar itu, Xie Ziwei jadi kesal. Apa? Qiao Zhenren menanggapi. Sungguh lancang. Budaya pemurnian senjata sangat luas dan mendalam, dan ini adalah pengetahuan paling maju dan kompleks di benua ini. Bukankah ini sesuatu yang baru saja Anda pelajari dari seorang kultivator kecil? Fu Xijin bilang. Nang Mongzi mengatakan, kalian orang-orang di lembah Liusa tidak mempelajari pemurnian senjata, jadi wajar jika kalian tidak memahaminya. Pemurnian senjata tidak hanya menghabiskan banyak material berharga, tapi yang lebih penting, api jiwa. Semakin tinggi level apinya, semakin kuat senjata ajaibnya. Kebanyakan biksu menggunakan api biasa berwarna merah, dan hanya dapat membuat senjata sihir tingkat rendah, diikuti oleh api hijau, api hitam, api putih, dan tingkat tertinggi adalah api teratai tak terbatas yang legendaris. Fu Xijin bilang, ini benar-benar menyentuh titik buta pengetahuan saya. Berpikir, ternyata ada tingkat api yang lebih rendah dibanding api teratai. Nang Mongzi berkata, untuk lulus tes pemurnian senjata, Anda setidaknya harus membuat senjata sihir tingkat menengah. Fu Xijin bilang, tidak perlu level menengah, menurut saya bahan pemurniannya cukup bagus. Kemudian ada orang yang berkata, seorang anak dengan mulut kuning, berbicara omong kosong. Terlihat, orang yang bicara tadi, menaiki seekor burung. Qiao Zhenren bergumam, transmisi suaranya saja sudah bisa membuat orang merasakan tekanan yang kuat. Orang itu adalah Xie Yuantian, alamnya melewati masa kesengsaraan. Dia berkata, Anda kultivator kecil sombong dan cuek. Hari ini saya akan datang menemui Anda dan melihat berapa berat Anda. Fu Xijin bertanya, siapa orang ini? Lalu orang di sana mengatakan, Xie Yuantian, tetua agung dari Departemen Pemurnian Senjata Sekte Turunan, adalah pemurni senjata terkuat di dunia, dan memiliki api teratai tak terbatas tingkat tertinggi. Nang Mongzi berpikir, hari ini kebetulan adalah akhir dari mundurnya Penatua Xie, jadi mengapa dia bertemu dengannya? Kemudian Xie Yuantian mendarat, lalu mengangkat pedangnya sambil bilang, pedang pengukur langit, dengan satu ayunan, energinya menggerakkan gunung dan sungai, dan dapat membunuh dewa dan hantu. Selama senjata ajaib yang Anda sempurnakan dapat meniru 10% pedang ini, saya anggap Anda telah lulus ujian. Dalam hatinya bilang, ayo, biarkan aku mendengar, permohonan belas kasihanmu yang gemetar. Fu Xijin terbiasa ngupil berkata, bahan yang digunakan untuk membuat senjata ajaib ini, seharusnya mampu menciptakan 10 produk abadi, namun sayang sekali, Anda mencari kekuatan demi kekuatan, dan Anda telah membuang banyak bahan, dan menyia-nyiakan segalanya. Xie Yuantian mendengar itu jadi marah. Apa? Oke, si kecil telah melakukan pekerjaan dengan baik. Menurut kata-katamu, jika kamu tidak bisa menyempurnakan senjata ajaib yang lebih kuat dari pedang surgawi, aku akan memastikan kamu tidak pernah menjadi abadi. Nang Mongzi jadi panik bilang, Penatua Xie tenanglah. Penatua Hong berkata, Fu Xijin belum pernah menyentuh hasrat senjata. Anda adalah ahli pembuat senjata. Jadi mengapa repot-repot bersaing dengannya sebentar? Fu Xijin bertanya, bagaimana jika saya bisa? Xie Yuantian menanggapi, jika Anda bisa, saya akan berjalan dengan telapak tangan saya. Fu Xijin bilang, inilah yang Anda katakan, saya tidak memaksa Anda. Setelah beberapa saat, di kursi juri, yang menjadi juri adalah Tuan Qiao, Penatua Xie, Penatua Hong. Terlihat Fu Xijin berdiri di sana, di depannya ada sebuah kuali besar, dan di sampingnya ada beberapa bahan untuk membuat senjata. Dan juri lainnya adalah, Kepala Yan Ranzongyan, dan Kepala Li dari Sekte Cermin Qingxia. Fu Xijin berkata, penggunaan api hanyalah dasar. Pemurnian senjata yang paling canggih adalah metode perbandingan. Tidak disarankan untuk mengikuti cara-cara lama. Jika Anda secara membabi buta menumpuk kekuatan, itu akan menjadi terlalu kuat, dan mudah dipatahkan akan terluka, dan yang sangat kuat akan dipermalukan. Tuan Qiao berkata, Fu Xijin, berhenti bicara omong kosong dan ayo mulai. Orang-orang di sana yang menyaksikan bilang, apa yang dikatakan Fu Xijin ini cukup logis dan beralasan. Mungkinkah dia benar-benar memiliki suatu kemampuan?
Kemudian Fu Xijin memulai memurnikan senjata. Ayo mulai. Dan dia mengeluarkan apinya di kuali besar. Tuan Qiao terkejut melihatnya. Orang-orang yang melihat itu berkata, apakah itu juga api teratai yang tak terbatas? Tidak mungkin, saya ingat kecuali Penatua Xie, tidak ada biksu yang memiliki api teratai tak terbatas. Si Weiku dalam hatinya bilang, ini hanyalah api tingkat terendah yang digunakan oleh Master, sedikit lebih kuat, saya khawatir itu akan membakar dunia kecil ini. Xie Yuantian wajahnya berkeringat bilang, jadi bagaimana dengan api teratai yang tak terbatas? Bisakah dia membandingkannya dengan pencapaianku selama ratusan tahun? Terlihat, Fu Xijin masih fokus dengan apinya untuk memanaskan bahan di kuali. Lalu matanya menatap dengan tajam. Terlihat, tungku kualinya terbuka, lalu mengeluarkan energi kuning yang melambung tinggi, dan di sekelilingnya ada energi warna-warni. Orang-orang yang menyaksikan itu pada terkejut. Tungku terbuka, cahaya muncul dan harta karun keluar. Cahaya ini setidaknya harus menjadi senjata abadi kelas atas. Mereka yang punya nyali untuk menuntut Penatua Xie benar-benar mampu. Xie Yuantian berpikir, mungkinkah tukang reparasi cilik ini, berpura-pura menjadi babi, dan memakan harimau?